Halo semua, perkenalkan nama saya Wana Fibria dengan NIM 250235520202025. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur dan organisasi komputer, analisis struktur dan fungsi komponen utama dalam arsitektur komputer. Nah, yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Arsitektur komputer, atribut sistem yang terlihat oleh programmer, set instruksi atau ISA, representasi data, mekanisme 1/10 dan teknik pengalaman memori. Adapun organisasi komputer, unit operasional dan interkoneksi yang merealisasikan arsitektur secara fisik atau sinyal kontrol teknologi memori antarmuka periferal. Nah, berikutnya ada komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, yang kedua memori, yang ketiga sistem, yang keempat bus sistem. Nah, ada juga CPU dan siklus eksekusi instruksi. Subkomponen CPU. Yang pertama ada ALU, yang kedua kontrol unit, yang ketiga register, yang keempat caca. Di sebelahnya ada siklus instruksi FDE. Yang pertama fetch, yang kedua decode, yang ketiga execute, dan yang keempat ada read back. Hierarki sistem memori. Yang pertama ada register CPU, caca, RAM, SSD, dan HDD. Berikutnya ada sistem input atau output dan bus. Sistem pertama perangkat input, yang kedua ada perangkat output, yang ketiga ada perangkat storage, dan yang terakhir ada jaringan. Nah, adapun sistem bus dan teknik. Yang pertama ada data bus, yang kedua address bus, yang ketiga kontrol bus, yang keempat teknik penanganan 1/10. Berikutnya ada arsitektur von Neumann dan perkembangannya. Von Neumann 1945. Program dan data disimpan dalam memori yang sama. Fondasi hampir seluruh komputer digital modern. Yang pertama ada von Neumann. Program dan data di memori yang sama. CPU fetch instruksi sekuensial. Kelemahan von Neumann bootleg. Solusi caca pipeline multicore. Yang kedua ada arsitektur Harvard. Bus instruksi dan data terpisah. CPU fetch instruksi data paralel. Digunakan AVR Arduino ARM Cortex M Modified Harvard caca L1 terpisah. Yang ketiga ada Rich FS CIS. Rich instruksi sederhana. Modern perbedaan makin kabur. Nah, adapun studi khusus Intel Core dan AMD Ryzen. Intel, yang pertama arsitektur, yang kedua core thread, yang ketiga clock speed, yang keempat caca L3, yang kelima proses web, yang keenam berikutnya ada AMD Ryzen. Yang pertama ada arsitektur, yang kedua core thread,
Yang ketiga, clock speed. Yang keempat, caca. Yang kelima, proses web. Yang keenam, fitur kunci. Berikutnya ada studi kasus ARM, GPU, dan cloud computing. Yang pertama ada ARM dan Apple Silicon. Yang kedua ada GPU dan komputensi paralel. Yang ketiga ada cloud computing dan server. Adapun penerapan nyata di lingkungan Palopo. Yang pertama, lab komputer UAN. Yang kedua, Siakat Universitas. Yang ketiga, smartphone mahasiswa. Yang keempat, warnet dan wifi kampus. Adapun kesimpulannya yaitu arsitektur mendefinisikan apa yang bisa dilakukan komputer. Organisasi menjelaskan bagaimana mewujudkannya. Keduanya saling melengkapi. 2. CPU, memori 1/10 dan bus adalah sistem terintegrasi kinerja dibentuknya keseimbangan semua komponen bukan satu komponen tercepat. 3. Von Neumann, pipeline multicore heterogen cause arsitektur evaluasi terus didorong kebutuhannya kompetensi yang makin kompleks. Keempat, konsep arsitektur komputer nyata dalam kehidupan mahasiswa. Lab, Wandi, Siakat, smartphone, dan jaringan kampus Palopo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.